Tuhan selalu baik. Amin, amin. Kasih-Nya tidak pernah berhenti dalam hidup kita, tapi terus menopang, menguatkan kita. Ya, puji Tuhan. Dan kita bersuka cita sebab Yesus bangkit dari kematian. Amin. Selalu ada harapan karena Tuhan kita bangkit. Dan selalu kita dapat memberanikan diri untuk mempercayai Tuhan karena semua persoalan-persoalan yang kita alami. Saudara-saudara, kita akan belajar kembali dari Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Setelah itu kita loncat ke ayat 20. Sudah menemukan? Amin. Baik, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kita diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil. Ini minggu ketiga gereja PIB di seluruh Indonesia menyampaikan khotbah tentang pemberitaan Injil. Dan gereja kita jadi gereja kita disebut dengan gereja baptis. Kenapa gereja baptis? Kenapa bukan gereja Protestan Injili? Atau langsung gereja Injili? Atau mengapa bukan gereja Pantekosta? Gereja karismatik? Gereja baptis diambil dari Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Dan juga dari Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis? Di dalam Matius pasal 28, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi kata baptis sebenarnya bukan bekerja untuk membaptis orang. Tapi kata gereja baptis adalah gereja yang memuridkan orang lain. Gereja baptis adalah gereja yang pergi memberitakan Injil. Itulah sebabnya mengapa gereja kita disebut gereja baptis. Bukan karena suka membaptis, tapi gereja yang pergi memberitakan Injil, dan orang itu yang percaya Injil harus dibaptis. Baptisan adalah tanda orang percaya. Jadi seharusnya di gereja baptis adalah hanyalah orang-orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, minggu lalu saya berkata kita akan membahas tentang ayat ini. Yang pertama, minggu lalu kita sudah membahas Yesus berkata kepada mereka. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah murid-murid kita dan semua orang percaya. Beritakan Injil. Apa yang kita beritakan? Injil. Yang kita beritakan adalah Injil. Nah, beberapa kesalahan yang terjadi dalam pemberitaan Injil adalah orang-orang Kristen memberitakan gerejanya. Orang-orang Kristen menceritakan tentang berkat-berkat, kesembuhan, mujizat, walaupun tidak salah, tapi itu bukan Injil. Itu sebabnya orang masuk gereja karena pengen berkat. Orang masuk Kristen karena pengen kesembuhan.
Kalau Yesus menyembuhkan saya akan percaya Dia. Kalau Tuhan memberkati saya akan melayani Dia. Jadi Injil ini bukan bicara tentang berkat. Injil bukan bicara tentang kekayaan. Injil tidak berbicara tentang teologi kemakmuran, tetapi tidak bisa disangkal bahwa sepanjang gereja berdiri sampai dengan sekarang, Injil sudah diselewengkan dengan bicara berkat-berkat dan kemakmuran. Itu sebabnya ada beberapa gereja yang menjangkau khusus orang kaya. Dan harus jemaat itu kaya, sebab kalau tidak, maka kemungkinan jemaat tidak menyembah Allah yang kaya. Kita akan membahas tentang beritakanlah Injil. Apakah Injil itu? Kita sudah membaca bagian ayat ini. Nah, ini sudah kemarin. Lalu yang kedua, kita akan membahas apa Injil. Yang ketiga, kepada siapa Injil disampaikan? Harusnya ada yang keempat lagi. Kemana pergi memberitakan Injil? Kita masuk pada bagian yang kedua. Apa itu Injil? Nah, saudara-saudara, kita harus memahami sebagai orang Kristen, kita harus memahami apa itu Injil. Kalau tidak, maka bingung. Beberapa minggu yang lalu di YouTube ada pendeta yang pindah agama. Lalu ada lagi yang bingung karena Tuhannya orang Kristen 3. Ya, karena memang dia orang Kristen, bukan orang yang percaya kepada Injil. Jadi, apakah Injil? Injil adalah dasar iman kita. Kalau kita tidak tahu Injil, maka kita tidak beriman kepada Tuhan. Kita hanya sebagai orang Kristen. Pada Injil itulah bertumpu seluruh keyakinan kita. Pada Injil itulah bertumpu iman kita. Dan Injil adalah pusat dari Alkitab. Injil pusat dari Alkitab. Karena itu kita akan mempelajari apakah Injil itu. Biasanya kita dengar Injil itu adalah kitab suci. Definisi dari orang sebelah, Injil itu adalah kitab suci. Kitab sucinya orang Kristen. Ya, boleh juga. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Injil itu firman Tuhan. Sehingga ada yang berkata, mari kita buka Injil Markus. Sudah betul. Injil Amsal, Injil Kejadian, nggak ada ya? Iya. Nggak ada Injil Kejadian, Injil Markus. Karena definisi bahwa Injil itu adalah kitab suci. Nah, saudara-saudara, Injil itu adalah kabar baik. Saya lagi lapar, nanti diajak sama Pak Gede Sudar untuk makan di apa di sana itu, bumbu dapur ya. Ya. Kalau di McD biasa aja ya. Itu kabar baik. Ibu Elis mau traktir di warung apa? Di warungnya Living Bell. Kabar baik, kabar senang, tapi tidak menyelamatkan. Lagi ngantuk, ditraktir minum kopi di 9 apa nih, Fahrenheit ya. Kabar baik, tapi tidak menyelamatkan. Harusnya Injil itu adalah kabar baik yang menyelamatkan. Kabar baik yang menyelamatkan. Nah, ada banyak kabar baik. Yang lapar kita kasih makanan, kabar baik. Yang butuh uang dikasih uang. Yang butuh pekerjaan diberi pekerjaan, kabar baik. Ya, bisa menyelamatkan sebentar, tapi juga akan mati.
Nah, ada 3 hal yang kita renungkan, begitu banyak tentang Injil. Tapi yang pertama kita mempelajari tentang sifat dari Injil. Sifat Injil itu adalah kekal. Injil itu bukan pertama kali muncul waktu Yesus menjadi manusia. Injil bukan pertama kali muncul waktu Yesus bangkit dari kematian, lalu memberitakan Injil. Injil bukan rekayasa dari manusia, dan bukan tiba-tiba muncul. Seperti ada mantan pendeta yang mengatakan bahwa Injil itu rekayasa dari Paulus. Saya bilang keterlaluan, waktu kuliah STT itu tidak ngerti apa-apa dia ya. Wajarlah pindah agama karena tidak ngerti apa-apa. Paling waktu kuliah tidur. Injil itu bukan rekayasa manusia. Injil itu kekal. Kekal. Sifatnya kekal. Nah, dalam Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia, Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dari Injil itu kekal sebelum dunia dijadikan. Apa itu Injil? Injil itu bicara tentang Yesus Kristus. Makanya banyak kali kita membaca di dalam Injil dikatakan, inilah Injil Yesus Kristus. Jadi Injil itu bukan tentang gereja. Injil itu bukan tentang berkat-berkat. Tapi Injil itu tentang Yesus Kristus. Apa yang dilakukan Yesus. Yesus sudah menjadi manusia. Itu Injil. Tapi belum cukup di sana. Yesus mati menebus dosa kita. Itu Injil. Dan Yesus bangkit dari kematian. Itu Injil. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Itu Injil. Dan semua doktrin keselamatan bertumpu pada Injil. Semua doktrin tentang Tuhan yang Maha Kasih bertumpu pada Injil. Injil itu kekal. Bahkan sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia berdosa, Tuhan sudah memikirkan Injil. Ini bukan tiba-tiba muncul atau rekayasa manusia atau berdirinya agama Kristen muncullah Injil. Tidak. Ini kekal. Sebelum dunia dijadikan berarti sebelum manusia berdosa, Tuhan sudah tahu bahwa dibutuhkan keselamatan. Jadi Injil itu berbicara tentang keselamatan. Nanti bagian ketiga kita membahas itu. Jadi sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita. Allah sudah memilih kita. Sebelum kita menjadi orang Kristen. Sebelum kita lahir. Sebelum kita berdosa. Bahkan sebelum Adam dan Hawa berdosa diciptakan. Sudah dipilih. Itulah Injil. Kekal. Ini berarti bahwa sebelum kita berdosa, kita dan keselamatan diberikan kepada kita di dalam Kristus. Yang sudah ada sejak kekekalan masa lampau. Maka itu berarti bahwa Injil itu bersama dengan Allah sebelumnya. Sejak Allah ada, Injil itu sudah ada. Bahkan Injil itu ada di dalam hati Allah. Injil itu ada dalam pikiran Allah. Sebelum agama-agama muncul, Injil itu sudah ada dalam pikiran Tuhan. Jadi saudara, saya bilang begini, kita tidak salah masuk. Kita tidak salah mengikut. Agama itu buatan manusia. Injil, buatan Allah. Injil, kekal. Berarti kalau kita menerima Injil, kita mendapatkan kekekalan. Karena Injil itu kekal. Semua agama dibuat oleh manusia. Tapi Injil adalah kekal. Peraturan Allah. Maka tidak menerima Injil sebenarnya tidak menerima Allah. Nanti bagian kedua kita bahas itu.
Jadi Injil ada di hati Allah. Sama dengan ini, dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapa firman itu? Yesus. Inti dari Injil adalah Yesus. Berita Injil adalah Yesus. Maka kita baca, setiap kali mengakhiri Injil, ada perintah untuk pergi memberitakan Injil. Tadi kita sudah baca, dan beberapa minggu kita sudah pelajari Markus pasal 16. Sebelum disuruh memberitakan Injil, perlu dijelaskan dasar dari Injil itu adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus mati menebus dosa kita. Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Itulah berita Injil. Jadi kalau Hana berkata begini, saudara berkata begini, Tuhan itu baik, itu belum memberitakan Injil. Belum. Yesus baik, belum. Baiknya dari segi mana? Karena Tuhan di luar sana juga baik. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan pembuat mujizat, itu bukan Injil. Jadi memberitakan Injil adalah menyampaikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus sudah ada sejak kekekalan masa lampau. Yesus sang firman bersama-sama dengan Allah sudah ada dalam kekekalan masa lampau. Dan sekarang dinyatakan kepada kita. Demikian sama Yesus sudah ada dalam kekekalan masa lampau bersama-sama dengan Allah. Demikian juga Injil bersama-sama dengan Allah. Karena Injil adalah hati dari Tuhan. Menerima Injil, menerima hati Tuhan. Jadi semua orang harus menerima Injil. Termasuk orang Kristen harus menerima Injil. Rasul Paulus berkata dalam kitab Roma, aku rindu memberitakan Injil kepada kalian yang ada di Roma. Padahal Paulus sedang menuliskan surat kepada orang-orang percaya di Roma, tetapi Paulus ingin memberitakan Injil kepada orang-orang di Roma. Memberitakan Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus begitu bangga dengan Yesus Kristus. Dalam Kejadian 3:15 sudah dinubuatkan. Jadi Injil itu bukan ada dimulai dari dari Matius. Tapi di kekekalan masa lampau, di hati Allah, di pikiran Allah. Dan kemudian waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menyampaikan berita ini. Aku akan menaruh, Alkitab yang terbuka, ya, ayat T. Aku akan menaruh permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Dan di antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan mematuk tumitnya. Ya, memang tidak meremukkan, mematuk tumitnya. Ini disebut dengan proto-evangelium, Injil yang pertama. Dan orang-orang perjanjian lama, bagaimana caranya orang perjanjian lama diselamatkan? Dengan percaya ayat ini. Bukan dengan percaya Yesus. Percaya ayat ini, karena ayat ini adalah janji kedatangan Juru Selamat. Janji kedatangan Mesias. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Siapa engkau itu? Ular itu. Lalu keturunanmu, keturunan ular itu masih hidup sampai sekarang. Siapa itu? Pembenci-pembenci Kristen. Itulah keturunan ular. Itu keturunan ular beludak. Yang berusaha membasmi Kristen, itulah keturunan ular beludak. Dimulai dari keturunan Adam, siapa? Yang melakukan pembunuhan. Kain membunuh Habel, itulah keturunan ular. Keturunan Adam, tapi keturunan ular. Dan anak dari Ishak
Ular beludak salah satunya yaitu Esau. Terjadi permusuhan. Dan sampai sekarang, anak-anak ular beludak masih hidup. Bahkan ada di dalam gereja. Kadang-kadang ada dalam keluarga Kristen yang berusaha membunuh. Bahkan yang berusaha untuk menghancurkan pemberitaan penginjilan. Sudah disampaikan oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Bahkan ada banyak ayat-ayat. Misalnya Ulangan 18 ayat 15 sampai 22 yang dikutip oleh orang sebelah. Akan bangkit nabi. Siapakah nabi itu? Yesus. Yesaya 8:23 sampai dengan pasal 9 ayat 6. Ia adalah Immanuel. Mika 5 ayat 1 sampai 4. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil, sudah disampaikan. Jadi Injil itu sudah ada di hati Allah, disampaikan kepada orang-orang berdosa. Dimulai dari Adam dan Hawa sampai perjanjian lama, sudah ada Injil. Jadi Injil bukan bukan muncul tiba-tiba. Dan bukan rekayasa dari manusia. Tapi ini adalah akibat dari Tuhan. Kita baca sama-sama dari alamatnya 23. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan, tapi karena kamu. Yesus sudah dipilih menurut Efesus pasal 1 ayat 4. Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, dan sekarang Yesus sudah dipilih, tapi karena kamu baru menyatakan diri. Jadi Injil sudah ada, Yesus sudah ada sebelumnya. Karena Yesus adalah Allah. Jadi kita tidak salah masuk. Dan kita tidak salah mempercayai, karena yang kita percaya adalah bersifat kekal. Agama tidak kekal. Jadi ketika selesai dunia ini, agama selesai. Dan orang mengikut agama juga selesai hidupnya. Tapi kita yang percaya Injil yang kekal akan mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, asalnya. Dari mana asalnya? Dari Allah. Injil itu dari Allah, bukan rekayasa manusia. Tapi dari pikiran Tuhan, hati Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, agar semua orang diselamatkan. Itu hati Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Kalau agama sudah cukup menyelamatkan, agama Yahudi sudah cukup menyelamatkan, maka tidak dibutuhkan Yesus turun menjadi manusia. Karena tidak mungkin Allah memberikan anaknya menderita mati di kayu salib. Kalau agama sudah cukup. Sifat Injil kekal. Asal Injil, karena dia kekal, maka asalnya harus dari Allah. Mari kita baca bersama-sama Roma pasal 1 ayat 1. 23. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil Allah berasal dari Allah, keluar dari pikiran Allah. Jadi Yesus menjadi manusia, itu pikiran Allah. Bahkan Yesus mati, itu pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Makanya manusia membuli, mengolok-olok kematian Yesus, karena beda jauh dengan pikiran manusia. Kalau boleh Yesus itu jangan jadi manusia. Kalau boleh Yesus itu lahir di istana. Kalau boleh Yesus itu jangan menderita, harus kaya. Kalau boleh Yesus itu jangan mati, dan matinya juga jangan disalib. Makanya di agama sebelah, maka terjadi penipuan. Yesus tidak disalib, tapi Yesus diangkat hidup-hidup sebelum disalib. Itu penipuan. Itu pikiran manusia. Dan sedang melakukan penipuan. Injil itu berasal dari Allah. Dan apa yang dilakukan Yesus berasal dari Allah. Yesus berkata begini. Aku datang bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku.
lalu diserang. Berarti Yesus tidak berkuasa dong. Karena dia harus melakukan kehendak Bapa. Itulah Injil, karena keluar dari pikiran Allah. Jadi apa yang dikatakan Yesus, itu juga yang akan dikatakan Bapa kalau Bapa yang turun menjadi manusia. Apa yang dilakukan Yesus, itu juga akan dilakukan Bapa kalau Bapa yang menjadi manusia. Dia akan mati menyelamatkan manusia. Injil berasal dari Allah. Makanya bersifat kekal. Dan bukan hanya kekal. Injil itu adalah kekuatan Allah. Mari kita buka Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16. Kita baca bersama ya. Roma 1 ayat 16. Biarlah ini menjadi pernyataan kita. Kita baca bersama 2-3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Tetapi aku memiliki keyakinan yang kokoh. Apa artinya keyakinan yang kokoh? Tidak bisa diubah. Orang bilang kekeh sekali ya. Tidak bisa diubah. Keyakinan yang kokoh itu tidak bisa diubah seperti batu karang. Tidak bisa berubah. Keras seperti batu karang. Itu keyakinan yang kokoh. Lalu bukan hanya itu. Bahkan dari kata ini mengandung makna. Saya rela untuk dihina. Saya rela untuk dipermalukan. Saya rela untuk diusir dari rumah. Keyakinan yang kokoh. Saya rela untuk dibully suatu saat nanti karena saya percaya Injil. Saya rela untuk dijauhi oleh orang lain. Tidak akan berubah. Begitu ya. Disidang berkali-kali, diusir, tidak dikasih warisan. Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh, bahkan rela untuk dipermalukan. Karena ini adalah bagian Tuhan. Ini berasal dari Tuhan. Bukan berasal dari manusia. Kalau dari manusia saja kita rela mempertahankan sampai maut. Tetapi ini dari Allah. Ini tidak sementara. Mengikut Yesus bukan bersifat sementara. Jadi mengapa orang pindah agama? Karena mereka tidak sedang memiliki Injil. Mereka sedang memiliki agama Kristen. Dan tak apalah. Lumayan nanti di sorga kaplingan kita bertambah luas lagi. Tapi sebenarnya mereka tidak disediakan kaplingan di sorga. Karena mereka belum menerima Injil. Injil itu menyelamatkan. Apa yang disebut di sana? Injil adalah kekuatan. Waktu Tuhan mencipta, dia tidak butuh kekuatan yang besar. Dia tidak butuh pekerjaan yang berhari-hari. Tapi dia hanya berkata, jadilah terang. Jadilah cakrawala. Sekali. Itu kekuatan Allah yang dahsyat. Nah sekarang, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Wah betul. Sekali orang dengar Injil, itu kepikiran semalam-malaman. Di antaranya susah tidur. Bahkan besok akhirnya, saya harus percaya Yesus. Merubah hati orang lain. Merubah hati orang. Injil itu mengubah. Bagaimana caranya bisa mengubah? Karena Injil ada kekuatan Allah. Mengubah paradigma, merubah pikiran, merubah keyakinan. Ada orang di Kuta Utara. Dia berkata,
walaupun Bapak menyampaikan Injil berkali-kali kepada saya tidak akan percaya. Sampai diberitakan Injil, jenuh menyampaikan, karena dia juga tidak percaya. Saudara tahu, 8 bulan kemudian dia datang kepada Yesus. Butuh waktu yang lama. Gereja ini dimulai dari pemberitaan Injil. Seorang bapak ketemu, lalu kemudian dia punya masalah, ketemu minggu ini, lalu kemudian berdoa supaya Tuhan pertemukan lagi dengan dia, dan akhirnya ketemu 2 minggu kemudian mungkin ya. Lalu bercakap-cakap dan dia menyampaikan mimpinya. Lalu menyampaikan Injil di pinggir jalan itu. Dia duduk di motornya. Waktu itu motornya motor Suzuki. Iya. Yang kencang itu, apa itu? Kencang yang bau asap. Saya tidak suka motor itu ya. Suzuki yang kencang sekali. Saya nggak suka karena bau asapnya itu menyengat hidung saya. Dia sementara duduk di sana dan saya juga duduk di motor. Nah, setelah saya menyampaikan bahwa Tuhan mencari Bapak dalam mimpinya, tiba-tiba dia berubah, saudara. Dia mengajak saya ke rumah. Rumahnya dekat. Bolehkah pembicaraan ini kita lanjutkan di rumah? Dan di rumah kemudian, di rumahnya dia, saya mengambil traktat warna biru, Damai dengan Allah, dan dia mendengar Injil sempurna. Saya melihat gelagatnya, dia mulai terpengaruh. Dia mulai gelisah. Dan saya bertanya, apakah Bapak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia membuka kacamatanya, saya masih membayangkan Bapak itu membuka kacamatanya, melepas kacamatanya dan berpikir. Sebelum dia menjawab, saya berkata begini. Kalau Bapak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak akan mendapatkan bonafit. Yang pertama, Bapak akan diampuni. Yang kedua, kalau diampuni berarti Bapak mendapatkan damai sejahtera. Karena dosa yang mendatangkan kekacauan dalam pikiran kita, di hati kita, hidup kita. Yang ketiga berarti Bapak akan diselamatkan. Yang keempat berarti Bapak akan hidup kekal. Itu berarti yang kelima, Bapak tinggal bersama dengan Tuhan. Dan kemudian dia menarik napas yang cukup panjang. Saya melihat dia dan saya menunggu, ya. Dan dia berkata, ya, dengan nada yang cukup tinggi. Rasanya sudah bergumul begitu berat dan saya kemudian memikirkan, mungkin dia sedang memikirkan tanahnya di sana, memikirkan keluarganya dan berkata, ya, saya mau percaya Yesus. Saya senang, tapi saya tanya lagi supaya saya tidak di PHP sama dia. Benar Bapak percaya Yesus? Kalau Bapak percaya Yesus, Bapak dapatkan 4-5 ini. Mulai sekarang nafasnya sudah tidak panjang lagi dan sudah tidak terpat. Dia berkata, saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya tidak mau di PHP lagi, tapi saya bilang begini sama Bapak ini. Tapi kalau Bapak percaya Yesus, kemungkinan Bapak tidak dapat warisan. Kemungkinan Bapak akan dijauhi. Kemungkinan Bapak akan diusir. Tidak apa-apa. Ini yang saya cari selama ini. Ini yang saya dapatkan. Berasal dari Allah, mengubah hati orang itu. Saya menginjili Bapak ini di ruang tamu. Istrinya di kamar. Setiap kali saya ketemu Bapak ini, itu istrinya nggak boleh keluar. Harus di kamar. Dipingit, dijaga. Tapi rupanya saya menantang Bapak ini, ibu di kamar itu, dia jawab di hatinya, saya juga percaya Yesus. Waduh.
Sebab ibu itu cerita, kapan waktu ibu cerita? Saya tidak tahu kalau dia sedang percaya Yesus. Membimbing bapak ini berminggu-minggu, dan ibu ini juga rupanya nguping di kamar. Lalu waktu dibaptis, dia ngomong begini, saya percaya Yesus bukan karena ikut suami. Karena sama-sama sebelum itu kami memang bukan Kristen. Tapi waktu saya dengar Injil itu di kamar, saya percaya juga. Saya tidak ngomong langsung kepada ibu ini, hanya ngomong langsung kepada bapaknya. Tapi berubah paradigmanya, pikirannya berubah. Dan bukan hanya itu saudara-saudara. Dia berubah semuanya. Berasal dari arah mengubah pola sembayangnya. Mengubah pola ibadahnya. Dan mengubah pola kelakuannya dengan sukacita setiap hari. Karena Injil berasal dari Allah yang mengubahkan, kekuatan Allah yang mengubahkan, menyelamatkan, bahkan merubah kualitas hidup kita. Amin. Injil itu harus merubah hidup kita. Kita bukan orang seperti dulu. Kadang-kadang sedih ya melihat ada orang Kristen yang pukul-pukulan sampai bunuh-bunuhan. Mereka punya Injil enggak ya? Mereka punya Injil enggak? Injil itu mengubah kita. Jadi Injil bukan soal agama. Injil adalah hubungan dengan Tuhan. Injil merubah kita. Injil menyelamatkan kita. Injil ini inisiatif dari Allah, bukan inisiatif dari manusia. Sehingga pada waktu kita menerima Injil, kita menerima Allah. Pada waktu kita menerima Injil, kita menerima kekuatan Allah. Bayangkan saudara, kita mendengar Injil, kita sedang mendengar Allah. Kita sedang menerima Injil, kita menerima Allah, bahkan menerima kekuatan Allah. Makanya kata Yesus, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Dia mengubah kita dan dia menyertai kita. Dia Allah yang kekal, memberikan janjinya kepada kita kekal. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Karunia Allah, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mengubah yang mati lalu dapat hidup kekal, mengubah. Yesus berkata dalam Matius pasal 4 ayat 25, waktunya akan tiba. Orang-orang dalam kuburan, orang-orang mati akan mendengar suara Anak Manusia. Dan mereka akan diselamatkan, dapat hidup kekal. Orang mati itu bukanlah orang yang dikubur. Sehingga ada bapak penginjil di Jawa Barat, ada gereja yang pergi memberitakan Injil kepada orang mati. Karena waktunya akan tiba, orang-orang dalam kuburan, orang-orang mati. Maka diinjililah orang mati. Bukan. Orang matinya adalah orang yang mati rohaninya. Dengar Injil, dirubah. Kapan dirubah? Waktu kita percaya Yesus, kita dirubah. Roh kita dirubah, dapat hidup yang kekal. Kapan? Hari itu, saudara. Bukan waktu mati baru kita dapat hidup kekal. Sekarang, percaya Yesus. Dia mengubah kita. Memberikan jaminan. Sekali lagi, saudara, kita tidak salah mempercayai. Kita tidak salah masuk rumah. Kita tidak salah mengikut Tuhan. Dia memberi hidup kekal. Kecuali kita belum yakin diselamatkan oleh Tuhan. Ini waktu yang baik untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita dapat hidup yang kekal. Kalau kita merasa belum diselamatkan, ini waktu yang baik untuk menerima Yesus. Yang ketiga, kuasanya menyelamatkan. Sifatnya kekal. Asalnya dari Allah. Dan yang ketiga, kuasanya menyelamatkan. Menyelamatkan. Firman Tuhan begitu
Itu banyak bicara tentang keselamatan. Ya, kita baca dulu Markus 1 ayat 15. Bersama-sama Markus 1 ayat 15, 23, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah sudah genap. Jadi orang yang bisa masuk dalam kerajaan Allah itu hanya dengan bertobat, percaya kepada Injil. Bertobat, percaya kepada Injil. Karena Injil ditetapkan oleh Allah. Tadi kita membaca bagian ini, saudara-saudara. Ini menarik. Sebab upah dosa adalah maut. Ada yang bertanya begini, Pak, Tuhan tidak adil. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah dengar Injil, Tuhan hukum mereka. Tuhan masukkan mereka ke neraka. Tidak adil kan Tuhan? Bagaimana orang yang jauh di sana di atas gunung, mereka tidak pernah mendengar Injil, lalu mereka mati. Bagaimana yang kakek saya yang tidak pernah dengar Injil, lalu mati, masuk neraka dong? Iya. Tuhan kok sadis banget. Ayat ini bilang apa? Sebab upah dosa adalah barang siapa yang berdosa, mati. Jadi orang yang berdosa mati. Orang mati bukan karena tidak dengar Injil. Halo, ulang lagi. Orang masuk neraka bukan karena tidak dengar Injil. Orang masuk neraka karena dosa. Tapi Injil adalah penawar bagi kematian. Semua orang sudah berdosa dan pasti mati. Lalu disampaikanlah Injil Yesus Kristus. Kalau mau sembuh dari kematian, makan obat ini. Kalau kamu mau diselamatkan, makan obat ini, Injil. Jadi Injil adalah penawar dari kehidupan. Injil penawar dari apa? Dari kematian. Karena percaya Injil lah, ditetapkan oleh Tuhan, kita diselamatkan. Jadi kita masuk neraka bukan karena tidak dengar Injil. Masuk neraka karena memang sudah berdosa. Upah dosa adalah selesai. Tetapi kontras, itulah Tuhan yang Maha Kasih. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bayangkan, di luar gedung ini ada banyak orang yang pasti mati. Kemungkinan itu saudara kita, walaupun Kristen, pasti mati kalau tidak percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus. Itu sebabnya kuasa Injil adalah menyelamatkan. Dan untuk masuk dalam kerajaan Allah harus bertobat dan percaya kepada Injil. Apa itu Injil? Bukan ini. Tapi Injil itu adalah Yesus yang sudah datang menjadi manusia. Menebus dosa-dosa kita di kayu salib, menggantikan kita, dan bangkit dari kematian. Dia naik ke sorga dan sekarang menyediakan tempat bagi kita. Itu berita sukacita, menyediakan tempat bagi kita, sementara orang masih berjuang mencari tempat di sana. Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Mereka berandai-andai kalau seandainya saya di sorga, seandainya kapling saya di sana. Sekarang Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Amin. Kerajaan Allah adalah kedatangan Tuhan memerintah di bumi. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil. Injil berasal dari Allah, dan Injil itu kekal dan menyelamatkan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, mendapatkan hidup yang kekal. Kita baca bersama-sama Markus 1 ayat 1, 2, 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus,
anak Allah. Jadi apakah Injil itu, saudara? Injil itu adalah perbuatan Tuhan menjadi manusia, mati di kayu salib, dan bangkit dari kematian. Dan kita harus mempercayai Injil ini. Kalau tidak, saudara, kita akan binasa. Kita akan binasa. Kalau ada di antara kita yang belum yakin keselamatannya, ini waktu yang tepat mengundang Yesus masuk ke dalam hati, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mempersilahkan Dia untuk mengubahkan kita. Yang kedua, prakteknya adalah marilah kita pergi memberitakan Yesus. Kalau kita tidak memberitakan Yesus, kita adalah murid-murid yang egois. Kita adalah orang percaya yang egois. Maka firman Tuhan minggu lalu mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, siapakah mereka? Mereka itu bukan hanya murid-murid. Mereka itu adalah semua orang percaya. Tapi mereka itu semua orang percaya adalah orang-orang yang lemah, yang pernah mengalami stres. Saudara bayangkan, mungkin ada yang pernah berpikiran bunuh diri. Bayangkan orang-orang di luar sana berpikiran bunuh diri dan mereka mati, tidak pernah masuk surga. Untuk itulah kita diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil. Bayangkan saudara kita, bayangkan sahabat-sahabat kita yang akan mati, masuk neraka tanpa Injil, tanpa hidup kekal, tanpa jaminan, tanpa pengharapan, dan hanya bermimpi, seandainya, kalau, semoga saja saya masuk surga. Sementara Injil itu adalah pengharapan yang Tuhan beri bagi kita, kepastian bagi kita. Kalau kita belum terima Yesus, ini waktunya kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara bisa berdoa sekarang di hati, atau kalau tidak cukup waktunya, saudara bisa pulang ke rumah dan kemudian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, kita harus berkomitmen untuk menyampaikan berita Yesus kepada orang lain. Bukan hanya percayalah Yesus baik, Yesus mengasihimu dan sudah mati untukmu. Beberapa orang yang bersaksi kepada saya mendengar kata ini, Tuhan mengasihi saya dengan cara Dia mati di kayu salib. Bagaimana mungkin saya orang berdosa diselamatkan? Mungkinkah itu juga akan keluar dari mulut kita dan ada orang diselamatkan karena hasil perkataan kita? Tidak harus menghafal banyak ayat. Beritakanlah apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat hidup dalam Injil. Selamat hidup dalam keselamatan. Dan selamat memberitakan Injil Yesus Kristus. Yang mengubahkan. Yang menyelamatkan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Hamba terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kami sekalian. Menangkap maksud Tuhan, kehendak Tuhan. Apa yang kami percayai, siapa yang kami percayai. Tuhan, tolonglah kami. Kalau ada di antara kami yang meragukan keselamatan, sekarang hamba berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Nyatakanlah karya keselamatanmu. Tuhan hadir di dalam hati setiap orang-orang yang meragukan keselamatan mereka. Dan Tuhan menegaskan maksud-Mu, Injil-Mu, karya keselamatan-Mu kepada kami. Dan juga
Tolonglah kami Tuhan berkomitmen untuk menyampaikan Yesus kepada banyak orang. Menyampaikan berita keselamatan kepada banyak orang. Mereka membutuhkan Tuhan, mereka membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Banyak orang yang hidup tanpa pengharapan dan mereka akan mati dalam kebinasaan, terhukum dalam neraka. Mereka membutuhkan Injil Yesus Kristus. Upah dosa adalah maut, dan semua orang akan berjalan menuju kematian dan akan dihukum dalam kekekalan di neraka. Tapi ada jaminan Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan, yang mengubahkan, yang mengampuni, menjadi penawar bagi kematian, penawar bagi hukuman yang akan kami terima, dan pembebasan dari api neraka, siksaan neraka. Tuhan, tolonglah. Ada banyak sahabat kami, orang-orang sekitar kami yang hidup tanpa Injil. Mereka membutuhkan Tuhan. Berikan keberanian kepada kami supaya kami pergi memberitakan Injil-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu, teguhkan kami dengan firman-Mu dan semua janji-janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.